Hai semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga baik-baik saja. Sudah lama kita tidak berjumpa. Baiklah, kali ini saya akan membahas satu film. Film ini adalah film Korea yang mengangkat tema menjadi bagian dari pemerintahan di Korea Selatan. Jadi, inilah alur cerita Ai the Executioner. Di prolog awal, di suatu malam, terdapat area perjudian besar yang di tempat itu sudah terkenal dan ada sebuah detektif yang menyamar menjadi pemain dalam judi tersebut. Dengan niatan ingin menangkap bos dari pemilik tempat judi tersebut, di sini kita diperlihatkan suatu pasukan detektif khusus dari Korea Selatan yang berhasil menangkap dengan menunjukkan skill mereka. Masuk ke cerita utama. Di Korea sedang ada sebuah isu bahwa banyak kejahatan yang terjadi, tetapi sistem hukum negara tersebut bobrok, yang dimana setiap berbagai macam kejahatan, terutama pembunuhan, selalu lolos dengan dalih yang tidak masuk akal. Di tengah sarut-marut kehebohan itu, muncul seseorang yang menjadi buah bibir dan viral di media sosial. Yang membuatnya viral bukanlah suatu prestasi, tetapi sosok itu membunuh para tahanan yang berhasil lolos dari hukuman yang tidak masuk akal, dan yang lebih ekstrimnya, cara korban terbunuh sama dan sesuai dengan apa yang dilakukan dalam pembunuhan yang dilakukan korban sebelumnya. Di sini para detektif terkena mental karena munculnya sosok ini yang menjadikan citra polisi itu buruk karena tidak terkesan adil terhadap para pembunuh. Sosok yang viral di media sosial itu sering disebut Haichi. Ini adalah Do Chul, pemimpin dari kelompok detektif tersebut. Dia memiliki masalah karena tidak pernah berada di rumah akibat pekerjaan sebagai detektif polisi. Membuat dia tidak bisa lama di rumah. Dia meminta istrinya untuk mengurus anaknya karena anaknya itu berkelahi di sekolah. Tapi Do Chul mendapatkan pekerjaan lagi yang membuatnya abai kepada anaknya. Hai semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga baik-baik saja. Sudah lama kita tidak berjumpa. Baiklah, kali ini saya akan membahas satu film. Film ini adalah film Korea yang mengangkat tema menjadi bagian dari pemerintahan di Korea Selatan. Jadi, inilah alur cerita Ai. Di hari pengawalan, media sosial heboh karena penjahat itu bisa bebas bersyarat tanpa memikirkan aspek kemanusiaan, dan para masyarakat berkumpul untuk setidaknya menghina pembunuh yang bebas tersebut. Hai semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga baik-baik saja. Sudah lama kita tidak berjumpa. Baiklah, kali ini saya akan membahas satu film. Film ini adalah film Korea yang mengangkat tema menjadi bagian dari pemerintahan di Korea. Do Chul yang melihat tindakan petugas itu langsung mengajaknya untuk makan malam. Petugas itu bernama Park Sun Woo dan berencana mengajaknya bergabung dalam timnya. Keesokan harinya, Do Chul pergi ke sekolah untuk mengurus akibat dari perkelahian anaknya dan terpaksa untuk menerima semua itu. Do Chul lagi-lagi mendapatkan panggilan dari kantornya mengenai tugas mengawal tersebut dan dijelaskan harus melindungi pembunuh itu hingga waktu yang ditentukan. Park Sun Woo bergabung dalam tim dari Do Chul. Dia ternyata mengamati setiap kejadian dan membantu semua pekerjaan yang diberikan kepada Do Chul. Dan mereka berencana untuk melindungi pembunuh tersebut karena perintah atasan mereka. Perilaku si Haichi semakin menjadi-jadi dikarenakan dia akan bertemu dengan seorang influencer terkenal untuk mengungkapkan rencana selanjutnya dan membuka identitasnya kepada orang banyak. Detektif Do Chul yang tahu mengenai ini mengerahkan semua anggotanya dan termasuk
Park Sun-woo untuk mengejar si Hae-ji ini. Di saat yang sama, mereka berhasil mengidentifikasinya dan mengejar seseorang yang terduga sebagai Hae-ji. Park Sun-woo melihat Hae-ji itu terlebih dahulu dan memunculkan wajah bingung, tapi langsung terjadi proses pengejaran yang dilakukan oleh para detektif dan Park Sun-woo itu sendiri. Hae-ji tertangkap, tapi anehnya Park Sun-woo bertanya kepada si Hae-ji dengan kata, "Siapa kau?" Kok malah nanya gitu sih Park Sun-woo? Akibat aksi pengejaran yang terduga Hae-ji ini menderita luka parah akibat pengejaran brutal dari Park Sun-woo. Secara mengejutkan, esok paginya Dochol mendapatkan kabar bahwa pembunuh yang dia kawal tewas mengenaskan, dan proses tewasnya sama seperti yang dilakukan oleh Hae-ji. Dochol yang mengetahui bahwa Hae-ji masih berkeliaran di luar sana, menghampiri influencer yang katanya akan bertemu dengan sosok Hae-ji yang ternyata palsu itu. Dan ternyata itu adalah rencana dari influencer tersebut untuk menaikkan popularitasnya. Park Sun-woo sepertinya sudah mencari informasi bahwa anak dari Dochol ternyata terkena pembulian oleh teman sekelasnya, dan membuat sebuah eksistensi bahwa tindakan itu tidak seperti petugas polisi biasa. Sebuah mobil berhenti di samping sebuah sungai, dan terlihat sosok menyerupai seseorang yang memberikan suatu tugas tertentu. Esok paginya terjadi insiden tabrak lari yang dimana kasus ini ditangani oleh Park Sun-woo. Dan petugas lain yang termasuk Dochol memutuskan untuk menangkap pelaku tabrak lari tersebut. Mereka sampai di area terlarang dari sebuah kota di Korea Selatan, daerah para pecandu narkoboy. Mereka berhasil menemukan pelaku tersebut dan berniat menangkapnya. Entah kenapa sikap Park Sun-woo seperti ingin membunuh para Hae-ji ini, tapi gagal dan berhasil diselamatkan oleh Dochol dan kawan-kawan. Terduga Hae-ji sudah tertangkap, tapi Dochol merasakan keanehan dan bertemu dengan ahli forensik para korban yang sudah diteliti. Dochol menarik ke sebuah kesimpulan bahwa ternyata dari semua korban yang dibunuh oleh Hae-ji menerima luka akibat sebuah teknik kuncian dalam gulat, dan menarik fakta bahwa Park Sun-woo lah dalang dari semua ini. Bergegas, Dochol mengumpulkan timnya, tapi ternyata handphone Dochol disadap diam-diam, dan semua rencana Dochol untuk menangkap si Hae-ji asli ini telah diketahui oleh Park Sun-woo dengan cara menyadap semua alat kantor, baik CCTV ataupun handphone genggam. Ternyata Hae-ji sebenarnya adalah Park Sun-woo. Dia mengatur berbagai macam strategi, seperti untuk kasus yang terakhir, dia mengancam seseorang di sungai itu untuk mengikuti rencananya agar kasus Hae-ji ini tertutup, tapi gagal karena Dochol berhasil membongkarnya. Dochol mendapatkan kabar jika saudara dan anaknya telah disandra, dan benar yang menelponnya adalah Park Sun-woo sendiri. Dia meminta datang dan mengobrol untuk menentukan nasib setelahnya. Dochol datang ke tempat yang sudah dijanjikan, dan terkejutnya dia bahwa ada influencer itu juga menjadi sandra dan saudaranya beserta anaknya. Park Sun-woo memberikan sebuah pilihan. Pilihan pertama, berusaha menangkapnya dan membiarkan saudara, anaknya mati, atau membiarkannya bebas dengan menjadikan influencer yang disandra itu sebagai Hae-ji palsu yang tewas ketika berhadapan dengan Dochol, dan kasus Hae-ji pun ditutup. Dochol diambang kebingungan, tapi berhasil memutuskan untuk menangkapnya.
Tetapi Doichel memiliki rencana dengan mengirimkan anggotanya untuk menyelamatkan anaknya serta para Sandra dan membuatnya berhadapan dengan Haichi yang sebenarnya secara langsung. Di akhir cerita, Haichi sempat tewas dikarenakan pengejaran dan perkelahian yang dilakukan oleh Doichel, tapi berhasil hidup kembali agar membuat Park Sun-woo tidak mati semudah itu dan menerima hukuman akibat perlakuannya. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah setiap manusia mempunyai kepribadian yang tidak disangka-sangka. Jadi bersikap dewasalah terhadap apapun semua perilaku yang Anda lakukan. Ingat, musuh bisa bersikap baik di depan kita, tapi membunuh secara perlahan ketika kita mengetahuinya. Saya Zaini Film, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di film selanjutnya. See ya!